سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Wulandari dari jurusan Hukum Keluarga Lokal C. Saya ingin menyampaikan bagaimana pengalaman saya belajar hukum Islam Asia Tenggara bersama Pak Arisman. Belajar hukum Islam Asia Tenggara itu, pengalaman saya itu menambah wawasan dan ilmu saya tentang bagaimana hukum Islam yang ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, dan Kamboja. Dan kesan saya belajar hukum Islam Asia Tenggara sama Pak Arisman, Pak Arisman tuh sangat humble dan ramah gitu ya, mengajarkan kita. Terus sangat menyenangkan belajar hukum Islam Asia Tenggara bersama Pak Arisman. Dan kritik saya terhadap Bapak itu adalah mungkin tugasnya terlalu berlebihan, terlalu banyak, dan pengumpulannya itu waktu pengumpulan itu sangat cepat. Jadi kritik saya cuma itu saja. Dan terima kasih untuk Bapak yang sudah mengajarkan terima kasih untuk Bapak yang sudah mengajarkan kami tentang hukum Islam Asia Tenggara di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhani, Dinda dari UIN SUS Riau, jurusan Hukum Keluarga. Nah, dalam video ini Dinda akan sharing pengalaman Dinda setelah belajar hukum Islam Asia Tenggara. Jadi, pertama-tama Dinda berterima kasih banyak kepada dosen pengampu, Bapak Arisman. Terima kasih telah memberikan ilmunya kepada kami. Dan juga Dinda berterima kasih kepada teman-teman semua, terlebihnya lagi dan terkhususnya untuk teman-teman yang selalu ngingatin tugas. Itu tuh hal simple banget, sederhana, tapi terima kasih selalu ada. Oke, jadi pengalaman Dinda setelah belajar hukum Islam Asia Tenggara ini itu cukup menyenangkan, menambah wawasan kita juga, karena di sini nanti kita belajar tentang hukum-hukum Islam yang berkembang di Asia Tenggara ini gitu, baik di Thailand, di Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga kita tahu bagaimana sistem peradilan yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Juga bagaimana perkembangan hukum Islam yang ada di negara minoritas, karena tentunya berbeda perkembangan hukum Islam yang ada di negara minoritas dengan yang mayoritas. Terus untuk kesannya sendiri itu kan selama semester ini kita daring sedikit kurang efektif karena keterbatasan referensi, juga kadang jaringannya jelek. Jadi dalam menerima pemahaman itu tidak sepenuhnya karena ya itu tadi keterbatasan. Namun walaupun dengan keterbatasan kita selama pandemi kayak gini, itu tidak memutuskan semangat kita untuk senantiasa belajar, juga untuk selalu produktif selama pandemi ya, karena kita semua tentu punya cita-cita, punya kesuksesan yang ingin diraih, sedangkan kesuksesan itu sendiri tidak dapat datang dengan sendirinya, tapi kita yang keluar untuk mencari jalan kesuksesan itu sendiri gitu. Jadi semangat ya untuk semuanya. Jadi sekian dari Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Saredaha, NIM 1182-121-123. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga C semester 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, kritik ataupun pengalaman saya selama pembelajaran daring bersama Bapak, khususnya pada mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Nah, pengalaman saya yang pertama itu saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana sejarah tentang hukum yang berada di Asia Tenggara ini. Kenapa begitu? Karena kebanyakan dari sejarah ini telah dimanipulasi oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, di sini kita mengetahui sejarah ini dan kita tidak dapat dibohongi dengan materi-materi ataupun dengan yang disampaikan oleh seperti kayak Indonesia, kita dibohongi dengan sejarah. Nah, untuk
pesan saya pada pembelajaran daring ini, alangkah baiknya pada saat pengumpulan tugas ini hanya dikirim pada via online ataupun dikirim ke email Bapak saja. Kalau dicetak, kita dapat mengurangi dapat menghemat uang. Pertama, yang kedua itu kita kalau dikirim online otomatis nanti akan membantu tidak terbuangnya kertas yang dikirimkan ke Bapak. Nah, untuk pesan selanjutnya, untuk pengerjaan tugasnya lumayan banyak dari Bapak, tapi nggak apa-apa lah, karena kalau nggak ada tugas pun kami nggak tahu juga mau ngapain gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Kesan pengalaman udah, Kesan kritik. kritik dan pesan tadi udah saya gabungkan saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak kepada Pak Arisman yang telah mengajarkan pengalamannya, mengajarkan ilmunya. Oh ya, saya lupa, adapun pesan saya belajar sama Bapak sangat kreatif dalam mengkreasikan, memberikan metode pembelajaran. Nah, itu pun membuat saya sendiri tidak bosan selama belajar dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah. Di sini saya ingin menyampaikan pengalaman, kesan dan pesan saya dalam mengikuti mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Jadi pengalaman saya dalam mengikuti mata kuliah ini bisa dikatakan cukup seru, karena di dalam mata kuliah ini kita bisa mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam di berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, bagaimana produk hukumnya, dan bagaimana kondisi minoritas muslim yang ada di negara Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan lain-lain. Kesan saya untuk proses perkuliahan ini menurut saya pribadi sedikit kurang memuaskan, karena berhubung kita juga dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi untuk penyampaiannya sedikit kurang memuaskan karena daring ya kan, tapi insya Allah bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa melakukan proses perkuliahan secara langsung lagi, tatap muka secara langsung. Dan kepada Bapak dosen saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk ilmunya, semoga berkah, semoga Bapak dosen sehat selalu, diberikan keberkahan dalam hidupnya, amin amin ya robbal alamin. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Amri dari jurusan Hukum Keluarga kelas C angkatan 18. Di sini saya akan kembali menceritakan pengalaman atau kesan saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara dengan secara daring dengan Bapak Dr. Arisman SHI MSy. Di sini saya kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen telah mau membimbing berbagi ilmu kepada kami, sehingga kami bisa paham dan tahu bagaimana hukum Islam di luar Indonesia atau di Asia Tenggara, baik itu Malaysia atau Filipina atau lainnya. Dan kami sangat bersyukur jumpa atau mempelajari mata kuliah hukum Islam Asia Tenggara, karena itu juga sangat penting bagi kami, karena kami jurusan hukum keluarga. Walaupun hukum keluarga tidak salah juga, kami itu mengetahui hukum-hukum Islam yang di luar Indonesia khususnya. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Bapak yang telah sabar dan ikhlas berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmu itu berkah bagi kami, sehingga kami bisa mempraktekkan atau mengamalkannya di kalangan masyarakat kelak untuk kedepannya. Dan semoga yang telah Bapak ajarkan kepada kami juga akan memperoleh pahala jariah buat Bapak ke depannya. Dan di sini saya juga akan menyampaikan sisi positif dan negatifnya selama perkuliahan secara online. Sisi positifnya ialah
mempermudah kami dalam perkuliahan. Salah satu contohnya ketika ada musyawarah atau ada pembelajaran perkuliahan, kami lebih pede, lebih berani untuk mengungkapkan kata-kata, lebih berani untuk bersuara, karena kurangnya rasa grogi dan canggung di saat perkuliahan. Karena posisi kan kuliah kita di rumah masing-masing tuh, jadi istilahnya apapun yang kita bilang kita tidak takut untuk ditertawai atau tidak malu. Itu sisi positifnya, jadi kita lebih luas saja untuk berbicara ketika perkuliahan. Dan sisi negatifnya yaitu salah satunya kami jadi muncul sifat-sifat negatif, seperti kami jadi bertele-tele, kami jadi sepele dengan istilahnya tugas perkuliahan, kami selalu mengundur-undur waktu gara-gara tidak, mungkin beberapa dosen ada yang memberikan tugas dengan waktu istilahnya yang panjang. Misalnya dikasih siang tugasnya, mungkin dosennya menyuruh untuk besok untuk mengerjakannya. Sedangkan kalau misalnya perkuliahan offline atau kita tatap muka kan di situ dikasih tugas, kadang-kadang di situ kita harus menyelesaikannya juga gitu. Jadi perkuliahan online ini negatifnya seperti itu. Kami jadi bertele-tele, kami jadi malas-malasan, lebih banyak untuk bermain game ataupun sejenis ataupun yang lainnya. Mungkin itu sih sisi positif dan negatifnya perkuliahan online ini. Jadi itu mungkin kesan saya yang ingin saya sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit-penyakit. Al-akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.